Assalamualaikum, selamat datang di DM Dongeng Malam. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kisah Ammar bin Yasir, tokoh penghuni surga pertama. Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat Nabi yang tinggal di Mekah. Beliau termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun atau generasi pertama dan juga seorang tokoh penghuni surga. Ammar bin Yasir lahir dari seorang ayah bernama Yasir bin Amir, dan seorang ibu bernama Sumayyah binti Hayat. Pada zaman ini, martabat yang dimiliki oleh kaum muslimin Makkah adalah rendah, kurang mampu, dan berasal dari golongan budak belian. Hal ini menjadi penyebab utama mudahnya kaum Quraisy untuk menindas kaum muslimin. Kaum Quraisy tidak akan segan untuk menyiksa agar mau pindah agama dan menyembah berhala. Keluarga Ammar yang termasuk dalam kedua golongan tersebut, tentunya menjadi sasaran yang mudah untuk disiksa oleh kaum Quraisy. Mereka mengutus Bani Makhzum untuk menyiksa Ammar beserta kedua orang tuanya. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy sangat tidak berperi kemanusiaan. Setiap hari, keluarga Ammar bin Yasir dibawa ke padang pasir yang panasnya luar biasa untuk disiksa. Siksaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy tidaklah ringan. Keluarga Ammar dipukuli, ditenggelamkan ke dalam air, disulut api panas, dan siksaan lainnya seolah asap yang pedih. Rasa sakit luar biasa yang diderita oleh keluarga Ammar tetap tidak bisa menggoyahkan iman yang dimiliki. Mereka menunjukkan sikap yang teguh dan keras. Hal ini pun membuat kaum Quraisy semakin murka. Nabi Muhammad SAW setiap hari mengunjungi tempat-tempat yang dijadikan sebagai wilayah penyiksaan kaum muslimin. Saat itu pula, Rasulullah SAW tidak memiliki suatu apapun untuk mempertahankan diri dan menolak bahaya. Ammar beserta keluarganya pun diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada keluarga Ammar bahwa mereka adalah seorang tokoh penghuni surga dan juga meminta untuk bersabar. Kegigihan Ammar dan keluarganya semakin membuat kesal Bani Makhzum. Suatu ketika, Abu Jahal pun datang dan ikut menyiksa mereka. Ibu Ammar akhirnya meninggal karena tusukan tombak, ayahnya juga turut menyusul sang ibu. Kini tersisa Ammar saja. Tak habis akal, kaum Quraisy akhirnya memutuskan untuk membakar Ammar hidup-hidup. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW memegang kepala dan tangan Ammar sambil bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Gagalnya upaya tersebut tidak membuat kaum Quraisy menyerah. Mereka tetap menyiksa Ammar. Setelah hukuman bakar tersebut, mereka menyiksa Ammar hingga setengah sadar. Saat itu kaum Quraisy berkata kepadanya, "Pujalah olehmu Tuhan kami." Ammar pun secara tidak sadar mengikuti perintah mereka dan mengucapkan pujian kepada berhala. Setelah sadar, Ammar menyesal dan sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menangis keras. Dengan perasaan takut, Ammar melapor kepada Rasulullah SAW. Ammar menceritakan semua yang dialaminya. Ammar sangat takut kalau dirinya sudah murtad. Seketika, Rasulullah mengusap air mata sahabatnya dan berkata, "Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu." "Benar, wahai Rasulullah," ujar Ammar. Kemudian, Rasulullah membacakan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106 kepada Ammar, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Mendengar ayat tersebut, Ammar bin Yasir merasa lega dan beliau pun tersenyum kembali. Waktu berlalu, akhirnya Ammar bin Yasir dibebaskan oleh Abu Bakar. Ammar yang seorang tokoh penghuni surga pun menjalani hidupnya sebagai seorang muslimin yang merdeka. Dan begitulah cahaya Islam, yang lahir di padang pasir tandus, menjalar hingga ke pelosok dunia. Bukan hanya membawa pedang, tapi ilmu, keadilan, dan kedamaian. Dari Gua Hira ke Istana Andalusia, dari Madinah ke Samudra Hindia, jejaknya tak pernah hilang, karena iman yang sejati tak terhapus zaman. Sejarah pun menunduk, mengenang mereka yang hidup untuk kebenaran, dan wafat dalam keabadian. Inilah warisan para nabi, para sahabat dan para tokoh ulama di seluruh penjuru dunia, yang kini ada di tangan kita untuk dijaga, disebar, dan diamalkan hingga akhir zaman. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalam.